simbol kekuatan, simbol perlawanan terhadap penjajahan, dan simbol keimanan. Bagaimana kita bisa melihat anak-anak kecil di sana kalau berkata itu seperti orang bersabda gitu. Kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang penuh dengan makna. Jadi saya sejak kecil sudah menyuarakan pembelaan saya, kecintaan saya terhadap Palestina. Jadi setelah vakum beberapa tahun, hari ini saya datang kembali dengan kembali menyuarakan kecintaan dan kepedulian saya terhadap saudara-saudara saya di Palestina. Jadi saya tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bungkam untuk terus mengungkapkan cinta saya dan menyuarakan kebersamaan saya sampai rakyat Palestina merdeka. Baiklah. Dan apabila lagu ini adalah sebuah doa, kira-kira doa apa yang ingin Sulis sampaikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza? Doa saya satu, mereka mendapatkan haknya, mereka mendapatkan tanahnya sendiri, rumahnya sendiri. Mereka berhasil mengusir penjajah dan mereka cepat merdeka seperti hari ini kita rasakan di negeri kita. Sulis berharap seluruh saudara-saudara kita di Palestina bisa merasakan apa yang kita rasakan di sini. Anak-anaknya bisa bersekolah, mereka hidup bisa dengan tenang tanpa ketakutan, mereka bisa makan, mereka bisa minum. Itu aja hal-hal sederhana. Semoga mereka cepat merdeka dan Zionis para penjajah itu bisa cepat musnah, lari dari tanah milik orang-orang Palestina. Amin. Baiklah, terima kasih Sulis. Dan sekarang mungkin dari rekan-rekan media ada yang ingin bertanya? Sulis, Boleh ada mikrofon mungkin? proses penciptaan lagu ini berapa lama, dan mungkin tadi kan sempat disinggung bahwa ini sempat vakum. Apa tantangan terbesar yang Mbak Sulis hadapi saat produksi dua lagu ini? Sebenarnya saya tuh dikasih kejutan sama suami saya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Mas Anwar Fauzi, itu arrangernya. Please ambil nada. Ambil nada? Nada apa? Ini ada lagu yang kamu harus ambil nada. Lagu apa? Udah, pokoknya ambil nada aja dulu. Jadi suami saya ini diam-diam kerjasama sama Mas Anwar Fauzi mau ngasih kejutan saya buat dua lagu yang mereka berdua kerjasama untuk menciptakan dua lagu itu. Jadi proses penciptaannya sendiri saya nggak tahu. Tiba-tiba saya ditelepon, suruh datang ke studio untuk nyanyi. Jadi yang menciptakan mobil ini ditanya berapa lama Om? Mungkin berapa lama nih prosesnya mengerjakan lagu ini? Justru lamaan video klipnya. Dari proses menulis lagu, berapa lama yang abang butuhkan untuk dapat menulis lirik yang begitu indah? 5 sampai 10 menit, Masya Allah. Mungkin karena udah ini ya Mas Esa. Ya karena mungkin udah hari-hari itu meresapi, hari-hari melihat video-video anak-anak di Palestina, bagaimana keadaan di Palestina. Jadi itu udah menjadi memang isi hatinya, isi batin dia, dan itu isi hati kita semua disuarakan, ditulis melalui lagu oleh suami saya, Suara Sukma Palestina. Jadi itu suara sukma kita semua yang tidak terdengar itu disuarakan, dinyanyikan melalui lagu Suara Sukma untuk Palestina. Baik, luar biasa sekali. Dan juga sekarang kita akan menuju ke video klipnya. Karena tadi kan sudah dibilang sama Abang, katanya video klipnya justru lebih lama. Nah, sekarang saya ingin beralih ke Mas Rezani untuk menceritakan bagaimana proses video klipnya itu sendiri dan sebenarnya konsepnya seperti apa. Omoci sini, Omoci duduk sini. Oke, waktu itu ketemu sama Bang Juliet dan Kak Sulis. Pas, balik lagi pas first impress dan mendengar lagunya itu cukup
terkesan karena dari lirik dan nadanya itu sepertinya Bang Junet dan Bang Sulis itu sangat peduli dengan saudara kita di Palestina. Dan ini bukan pekerjaan mudah karena ada ekspektasi yang besar dari Mbak Sulis dan Bang Junet supaya video klipnya bisa, kalau boleh mengutip kata Pak Menteri tadi, memprovok orang-orang untuk punya semangat membela saudara-saudara kita di Palestina. Kalau terlihat di video klip itu ada 3 fase warna, di mana ada warna kecemasan kita yang jauh di sini dan saudara kita yang ada di Palestina cukup surviving di sana, dan ada fase yang ada harapan, penuh dengan harapan, di mana warna-warna itu sudah terlihat lebih cerah. Kira-kira gitu. Jadi menganalogikan ada boneka yang diambil semua itu, sehingga dan yang paling penting tuh terjadi scene di mana ada ledakan. Kalau dilihat itu ledakan itu hanya boleh terjadi sekali. Jadi kita latihan berulang-ulang, karena kalau itu ledakannya kena ke bajunya Mbak Sulis itu di laundrynya 3 hari lah kira-kira. Berarti itu bukan CGI ya? Itu asli ledakan ya? Asli. Itu asli, memang ledakannya dibuat itu dengan perhitungan yang itu emang kita ambil scene terakhir kira-kira gitu. Tapi dihaluskan dengan CGI. Kira-kira seperti itu. Jadi sebelum syuting itu kita 2 kali syuting. Syuting yang pertama itu anggaplah kita JR. Jadi gladiresika itu benar-benar syuting beneran dengan properti yang sama. Lalu syuting benerannya itu lagi. Jadi karena kita nggak mau salah, JR-nya itu juga syuting beneran. JR-nya udah 90% nggak ada syuting sebenarnya. Luar biasa punya Mas Tessa, makasih. Thank you so much. Dan ini Mas Anggar Fauzi di sebelah kiri. Nah, ini boleh beliau diceritakan ya. Proses penciptaan lagunya ini boleh diceritain Mas. Jadi begini ceritanya, saya itu dikirimkan lirik pada jam 1 jam 2 malam sama Bang Junet. Jam 2 malam. Jam 2 malam dia bilang lagu ini suara Sukma ini harus jadi, dan musik lagunya harus kamu bikin. Saya berpikir, wah keren banget liriknya. Saya bikin, terus jadilah gitu. Terus saya kirim, oke, jadi suruh trik vokal. Udah, jadi kita suruh trik vokal. Oke, suruh trik vokal. Dikirim lagi satu solo cinta. Tapi ini bukan solo cinta, ini bukan untuk Gaza tadinya. Kita untuk apa sih namanya, untuk umum. Saya bilang, bagaimana kalau kita lebih ke anak-anak, karena kan udah jarang lagi nih anak-anak, ya kan, kita naikkan lagi cinta Rasul dari seperti dulu. Ya udah kita saya bikin nadanya segala macam dan bikin musik, terus saya kirim. Bagaimana? Ya dia bilang bagus dulu. Tapi bisa nggak apa sih namanya disandingkan dengan suara Sukma Palestina? Saya bilang bisa aja, cuma kan ini beda versi. Ini untuk anak-anak. Sama-sama cinta. Sama-sama cinta. Nah, akhirnya terjadilah kita bikin musik. Dan parahnya lagi, ini dikerjakan seminggu setelah seminggu sebelum ada launching. Kita harus selesai untuk Sholawat Cinta itu Jadi teman-teman, lagu Sholawat Cinta itu baru kita bikin 1 minggu yang lalu. Memang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Sulis ingin kembali mempersembahkan, mendedikasikan sebuah sholawat yang khusus diperuntukkan untuk pertama untuk saudara-saudara kita di Palestina, yang kedua itu untuk seluruh keluarga yang ada di Indonesia, dan kita setiap hari selalu mendoakan agar keluarga kita selalu dalam kerukunan, selalu dalam keutuhan, selalu dalam keharmonisan, dan doanya agar selalu dalam keberkahan Allah Ta'ala. Maka Ramadan ini adalah salah satu momen untuk kita bersama dengan keluarga untuk mempererat hati, menjaga silaturahim, agar dosa-dosa kita semua diampuni Allah dan pahala-pahala kita dilipat gandakan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga kita dilimpahkan rezeki yang barokah oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Abang ada alamin. yang mau disampaikan? Bagaimana Bang? Ada yang ingin disampaikan? Saya hanya mau menegaskan buat seluruh pecinta selawat maupun orang-orang yang mencintai Gaza, Palestina. Lagu ini kami tidak membatasi, ya, tidak silakan digunakan. Tapi untuk kembali saya menegaskan lagi bahwa akun-akun dia yang ada di medsos yang mengatasnamakan Sulis itu kami himbau agar segera men-down, ya, ganti nama, karena banyak akun YouTube akun itu mengatasnamakan Sulis Cinta Rasul. Maka hari ini kami himbau agar diganti namanya. Tapi kalau untuk lagu kami, lagu Sulis Cinta Rasul ini terutama lagu Suara Sukma Palestina dan Satukan Hati, Selawat Cinta Satukan Hati, bebas kami izinkan untuk digunakan. Jadi bisa di-download ya? Sudah ada di Spotify dan Oh, sudah ada semua. Baik, dan sedikit fakta nih ya, Mas Sulis ya. Ternyata katanya Sholawat Cinta itu suara anak-anak yang ada di lagu itu juga suara anak-anaknya dari Mas Sulis dan juga Abang ya? Ya, yang pertama tadi ada suara anak kecil perempuan, itu anak saya yang kedua, itu Marwa. Lalu di tengah-tengah setelah Marwa itu ada suara anak kecil lagi, laki-laki, itu suaranya Ali. Insya Allah. Lalu di tengah-tengah lagi itu ada suara anak perempuan, itu namanya Rania, itu keponakan saya. Jadi saya sudah menjadi ibu, maka kewajiban saya untuk melestarikan, meneruskan cita-cita saya itu kepada anak saya. Saya cetak sama frame 300